Kita akan buat toko online langganan lengkap dari nol. Aplikasi ini bisa terima kartu kredit, punya dashboard admin dan pelanggan, versi gratis dan pro, serta semua fitur impian Anda tanpa coding. Halo semua, saya Daryl Wilson. Di video ini saya akan menunjukkan cara pakai Lovable AI untuk bikin web e-commerce keren. Lovable adalah platform untuk bikin web, aplikasi, atau apa aja yang Anda inginkan. Serius, di video ini saya akan tunjukin metode menengah dan lanjutan untuk bikin aplikasi AI yang efisien. Gunakan cara ini untuk membuat aplikasi apapun yang Anda inginkan. Udah puluhan aplikasi saya buat di Lovable dan saya udah ahli dalam teknik prompt. Dengan prompt ini, inilah cara terbaik membuat aplikasi bisnis apapun. Hari ini saya akan memandu Anda membuat website TOS lengkap. Website ini memudahkan pembuatan kebijakan privasi atau syarat dan ketentuan untuk website e-commerce atau bisnis Anda. Pelanggan Anda akan menjawab serangkaian pertanyaan tentang di mana bisnis mereka berada dan jenis produk apa yang mereka jual. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, mereka bisa langsung mengunduh template gratis yang bisa digunakan untuk bisnis mereka sendiri. Pengunjung situs saya bisa pakai fitur dasar gratis dan punya akun saya sendiri. Keren kan? Pengguna gratis juga bisa upgrade ke Pro kapan saja. Tentu, saya tawarkan itu supaya bisa dapat penghasilan. Ini benar-benar sederhana. Pelanggan bisa upgrade ke paket Pro dan mereka juga mendapatkan berbagai fitur Pro. Untuk fitur Pro saya, pengguna bisa membuat seluruh formulir TOS mereka dari awal. Mereka bisa menambahkan tanda tangan sendiri, drag and drop elemen, mengunggah gambar. Mereka juga bisa memilih dari berbagai gaya dan mengunduh TOS mereka dalam berbagai format gaya yang berbeda. Pengguna harus berlangganan dan membayar $10 per bulan untuk mengakses semua fitur Pro. Jika pengguna berhenti membayar, mereka akan otomatis diturunkan ke versi gratis. Sekarang begini, membuat prompt itu semacam keterampilan kan? Ketik buatkan saya ini di Lovable takkan beri hasil maksimal. Saya akan tunjukin cara buat prompt optimal agar aplikasi jadi efisien. Tim kami membuat prompt berdasarkan saran Lovable, lalu kami sempurnakan agar lebih jelas dan memperbaiki masalah umum. Ini bikin pengalaman lebih cepat dan baik saat bikin web atau aplikasi AI. Jadi kamu bakal bisa bikin aplikasi e-commerce apapun pakai Lovable AI. Anda bisa terima pembayaran kartu kredit global. Saya pakai Lovable setahun setengah ini dan berhasil buat berbagai aplikasi keren. Saya pakai paket Pro Plan seharga $500 per bulan dengan 1.500 kredit. Saya paham cara kerja AI ini. Ini aplikasi buatan saya, sebuah game RPG 3D yang terinspirasi dari Final Fantasy. Bisa main bergantian dan mirip game aslinya. Ada juga versi 2D-nya yang keren. Saya juga membuat mesin pencari sendiri dan mengintegrasikan API Perplexity. Dan saya benar-benar membuat situs web saya sangat bias dengan memblokir situs-situs seperti Forbes dan Bloomberg dari hasil pencarian saya. Saya membuat situs konversi besar yang memungkinkan Anda mengkonversi segala jenis file dan file video. Anda juga bisa memperkecil ukuran file video dan gambar di situs saya. Jadi ya, saya membuat banyak aplikasi. Sangat menyenangkan, benar sekali. Ayo mulai, cek tautan Lovable AI di deskripsi untuk mulai membuat aplikasi. Di lovable.dev ini, kita akan bikin situs web AI keren. Sebelum lanjut, saya jelaskan aplikasi yang akan kita buat, fitur-fiturnya, serta contoh lain yang pernah saya buat di sini. Inilah aplikasi yang akan kita buat, dan setelah mempelajari cara ini, Anda bisa membuat berbagai aplikasi apapun menggunakan AI. Pengguna juga memiliki dashboard khusus mereka sendiri. Mereka juga punya fitur pro mereka sendiri. Anda bisa menawarkan pembayaran berlangganan. Dalam kasus khusus ini, pengguna adalah anggota Pro, di mana kita memberikan mereka fitur Pro. Di sini mereka bisa pakai editor dokumen visual, lalu seret elemen ke sini. Mereka bisa tanda tangani dokumen ini dan menempatkannya di mana saja. Saya jelaskan singkat cara kerjanya dan cara menawarkan fitur Pro. Sekarang, akses situs di deskripsi video untuk mencobanya sendiri. Di sini, saya klik Generate Legal Policies, dan ini akan membuka wizard. Sekarang pengguna harus memasukkan informasi bisnis mereka. Nah, Anda juga bisa menawarkan upsell di setiap langkah tertentu di sini. Dalam kasus khusus ini, saya mencoba membuat mereka upgrade ke Pro seharga $1, tapi mereka tetap bisa menggunakan versi gratisnya. Jadi, mari kita mulai. Kita akan memasukkan nama situs web saya, entitas hukum, negara bagian, lalu saya akan klik berikutnya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan praktik data mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan di situs web mereka? Jenis informasi apa yang mereka kumpulin?
Di sini saya akan pilih email, informasi pembayaran. Kami juga menggunakan cookie, lalu saya akan klik berikutnya. Opsi berikutnya adalah detail e-commerce. Jadi, jenis bisnis apa yang Anda jalanin? Nah, di sini saya akan langsung pilih salah satu. Kami membuat produk digital. Kami menawarkan pengembalian dana, menerima pengembalian barang. Sebenarnya tidak, karena itu produk digital kan. Di sini saya pilih sertakan pembebasan tanggung jawab. Klik berikutnya, lalu tinjau informasinya. Ini info bisnis dan fitur aktifnya. Di sini tertera dokumen yang akan dibuatkan. Scroll, lalu klik buat dokumen. Oke, lalu situs akan membuat dokumen untuk pengguna kita. Jadi di sini kita punya kebijakan privasi dan pengguna sebenarnya bisa langsung menggulir ke bawah. Nyalin semua ini lalu menempelkannya di situs web mereka. Kita juga membuatkan TOS untuk mereka, di mana mereka bisa menyalin ini dan menempelkannya di situs web mereka. Kalau mereka tidak mau melakukan itu, mereka juga bisa mengunduhnya ke komputer mereka. Dan mereka bisa mengunggahnya kemanapun mereka ingin menampilkan TOS mereka. Mereka juga bisa klik email dan mengirimkannya langsung ke siapapun yang mereka mau dalam format yang sangat rapi dan bersih ini. Saya suka banget fitur ini, keren banget kan? Saya akan tutup aja sekarang. Setelah form dibuat, saya ingin mereka mendaftar akun agar bisa menyimpan semua informasi mereka di satu tempat. Ayo kita lakuin gitu. Di sini, klik simpan dan buat akun. Dan sekarang pengguna akan diminta untuk benar-benar membuat akun. Saat buat form, data otomatis tersimpan di akun untuk diunduh. Saya akan lanjut klik buat akun. Setelah buat akun, pengguna langsung diarahkan ke dashboard. Di sini terlihat total dokumen mereka. Akun mereka aktif dan memakai versi gratis. Tersedia juga opsi upgrade ke versi Pro. Di bagian dokumen, pengguna bisa langsung melihat dokumen mereka di sini. Tapi jika mereka ingin mengunduhnya, itu termasuk fitur Pro. Di pengaturan, pengguna bisa memperbarui informasi pribadi mereka, melihat informasi penagihan, menghapus akun, dan juga mengganti email mereka. Klik fitur Pro, ada beragam fitur Pro yang ditawarkan. Tersedia juga editor dokumen visual. Saya ingin memberi mereka sedikit pengalaman tentang ini. Mau kasih lihat apa yang bisa fitur Pro lakuin, tapi jangan sampai unduh form asli. Jadi saya batasi. Cerdik juga. Jadi saya kasih mereka pengalaman itu. Tapi nggak boleh dipakai. Jadi di sini mereka sebenarnya bisa memilih seperti sebuah elemen. Mereka bisa mengetik apapun yang mereka mau kan? Kita juga bisa menambahkan sebuah paragraf. Mereka bisa mengunggah logo mereka sendiri. Mereka bisa membuat tanda tangan. Mereka bisa menambahkannya ke formulir. Dan juga mereka bahkan bisa memilih kebijakan yang udah mereka buat. Sekarang ketika mereka membuat sebuah kebijakan, sistem akan otomatis narik kebijakan itu. Lalu mereka bisa memilihnya di sini dan kemudian mereka bisa mencetaknya. Sekarang saya memilih untuk hanya menampilkan pratinjau karena jelas ini terlalu panjang. Di aplikasi saya yang lain, saya sebenarnya menampilkan semuanya dan nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Pengguna juga bisa memilih logo. Jadi di sini saya punya logo ini dan saya akan membukanya. Lalu saya bisa drag and drop ke formulir atau mereka juga bisa menyesuaikannya dan semacamnya. Jadi kalau kita scroll ke bawah juga, kita punya berbagai fitur Pro lain yang bisa mereka buka. Jadi kamu bisa menawarkan sebanyak mungkin fitur Pro yang kamu mau dan sebenarnya sangat mudah melakukannya dengan AI. Sekarang jadi kita udah punya ini. Tapi misalnya kamu ingin pengguna upgrade ke versi Pro. Nah, gimana caranya? Di sini klik upgrade ke Pro. Dan sekarang kita punya opsi harga, jadi kita punya paket gratis dan juga paket Pro. Pengguna bisa membayar dengan kartu kredit dan mereka juga bisa membayar dengan PayPal. Mengintegrasikan payment gateway di platform ini benar-benar mudah, cukup satu prompt dan selesai. Jadi di sini klik upgrade ke Pro. Sekarang pengguna akan langsung diarahkan ke Stripe, di mana mereka bisa memasukkan data mereka sendiri. Oke. Dan setelah itu, saya akan klik langganan sekarang. Pengguna-pengguna ini akan dikenakan biaya setiap bulan. Jadi, kamu bisa memilih untuk nagih pengguna secara mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Kalau kamu mau pilih opsi itu. Jadi sekarang, kartu kreditnya sedang diproses. Setelah pengguna membayar, mereka akan diarahkan kembali ke dashboard mereka. Dan sekarang mereka sudah berada di paket Pro dan diberitahu bahwa fitur Pro sudah aktif. Di bawahnya, sekarang pengguna punya opsi untuk menggunakan semua fitur di sini. Di sini mereka bisa, kamu tahu, melakukan semua hal ini. Mereka bisa mengetik apapun yang mereka mau, lalu mereka bisa mengekspor ini sebagai dokumen PDF. Oke, udah selesai.
Dia kurang lebih seperti itu. Sekarang, saya juga udah membuat beberapa variasi dari website yang sama ini. Jadi ini adalah salah satu lagi yang saya buat. Ini, kamu tahu, hanya alat lain aja. Dan di bawah dashboard, kita juga punya editor visual. Klik pada fitur Pro dan pengguna juga bisa melakukan hal yang sama, memasukkan nama mereka, dan itu akan diperbaharui secara real time. Mereka bisa memasukkan nama perusahaan mereka, mereka juga bisa mengunggah logo. Oke, ini dia. Oke, mereka bebas menggesernya. Mereka juga bisa memilih kebijakan tersimpan, lalu menempatkannya. Dan juga mereka bisa membuat tanda tangan. Mereka bisa mengunduhnya, konfirmasi, dan kemudian tempatkan saja di situ. Seperti itu. Paham kan maksudnya? Kamu bisa buat fitur apapun dengan aplikasi ini. Sebagai ahli AI, saya akan tunjukkan produk lain hasil karya saya dengan aplikasi yang sama. Ini salah satunya. Ini adalah pembuat resume AI, dan yang saya lakukan di sini adalah membiarkan pengguna memasukkan informasi mereka sendiri. Dan ini akan membuat resume yang sangat bagus dan profesional yang bisa mereka unduh. Selain itu, saya juga memutuskan untuk membuat berbagai template. Jadi kalau kita pilih sesuatu dan scroll ke bawah, ada template yang udah jadi yang bisa dipilih pengguna, sehingga lebih mudah untuk mereka. Karena kamu tahu sendiri gimana rasanya bikin resume. Kamu butuh ide dan inspirasi. Jadi, dengan yang satu ini, saya memutuskan untuk membuat berbagai gaya dan variasi. Jadi, kamu juga bisa membuat aplikasi yang sama ini dengan Levelable. Saya juga telah membuat converter file. Sekarang, situs web ini benar-benar bisa mengonversi apa aja yang bisa kamu bayangin. Di bagian konversi, kamu bisa mengonversi file video, audio, gambar, PDF, GIF, bahkan satuan. Sebagai contoh, untuk konverter gambar, saya akan kasih demonstrasi singkat. Saya akan pilih filenya. Di sini ada foto saya, ini adalah file JPEG. Saya akan pilih filenya. Lalu saya bisa ubah ke PNG dan klik konversi. Saya klik unduh. Dan ini dia. Sekarang filenya udah jadi PNG. Kita juga punya opsi lain, misalnya untuk mengompres gambar. Mereka bisa mengecilin ukurannya, kita bisa mempertajam gambar, dan masih banyak lagi. Jadi, situs web ini sedang saya kerjakan sekarang. Dan bahkan di dashboard pelanggan, semuanya udah tersinkronisasi. Pengguna bisa melihat data penyimpanan mereka, detail langganan, informasi penyimpanan, dan riwayat konversi mereka. Saat ini masih dalam tahap alpha. Seperti yang bisa kamu lihat, ini udah berjalan, tapi masih ada beberapa bug yang harus kami perbaiki. Tapi secara keseluruhan, kamu juga bisa membuat alat serupa dengan Levelable. Kami juga udah membuat page builder. Percaya atau tidak guys, suatu hari saya benar-benar bosen dan saya ingin membuat page builder sendiri. Di sini misalnya saya akan tunjukkan caranya. Ini saya buat sendiri. Bisa jadi suatu hari nanti ini akan menggantikan WordPress. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Di sini saya bisa menarik heading ke dalam halaman. Kita bisa mengubah ini menjadi Daryl Wilson. Dan kalau kita scroll ke bawah, kita bisa menarik teks ke dalam halaman. Dan saya juga bisa mengunggah gambar. Jadi di sini unggah gambar, pilih gambar, klik buka, lalu unggah dan gunakan. Dan itu dia foto saya. Sekarang saya juga bisa membuat baris baru. Jadi saya bisa narik ini ke bawah sini dan kemudian saya bisa membangun seluruh halaman dari awal menggunakan Levelable. Jangan tanya saya bagaimana saya melakukan ini. Saya juga nggak tahu. Saya cuma lagi bosen, iseng aja. Malah jadi proyek gede sekarang. Hal lain yang bisa kamu buat adalah generator email lead otomatis yang secara otomatis mengirim email ke bisnis-bisnis baru di Google Maps. Nah, di sini saya akan klik generate email dan kamu bisa memungut biaya untuk ini. Jadi, misalnya kalau pelanggan ingin bisa membuat email untuk pelanggan mereka, mereka bisa pakai website ini dan ini akan otomatis membuat email-email yang udah di-generate. Sekarang kamu bisa menggabungkan ini dengan 16N dan kamu bisa mengirim email otomatis ke bisnis-bisnis baru di Google Maps. Nah, itu udah masuk ke ranah yang berbeda lagi dan itu juga butuh video tersendiri. Mungkin nanti saya akan buat videonya, tapi kamu pasti bisa mengintegrasikan otomatisasi dengan alat khusus ini. Satu lagi yang saya buat adalah website directory saja. Jadi ini adalah website directory dan pengguna bisa memilih alat AI tertentu. Mereka bisa mengunjungi, kamu tahu, alatnya, lalu mereka bisa membelinya atau apapun itu. Intinya, ini lebih cocok untuk semacam affiliate marketing, di mana mereka bisa klik dan kamu bisa dapat komisi. Kami juga punya scraper, di mana kamu bisa benar-benar ngambil data bisnis atau gambar tertentu dan menampilkannya di directory. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau bikin sesuatu yang terlalu teknis dan ingin sesuatu yang lebih seru, kalian bisa membuat video game.
Ya, saya membuat 3 video game berbeda dengan alat ini. Ini sebenarnya adalah game yang terinspirasi dari Final Fantasy. Nah, di sini kita benar-benar punya serangan di mana kita bisa menyerang Gutenberg yang jahat. Saya bisa memilih auto battle dan pengguna saya juga bisa memilih. Kamu akan lihat di bagian bawah layar kalau kita sedang melukai bosnya. Kamu akan lihat HP-nya berkurang, dan sekarang giliran dia. Dan dia menyerang dengan sangat keras. Jadi kamu akan lihat HP unit saya juga berkurang di sini. Dan ya, sekarang setelah kita menang, kita bisa benar-benar masuk ke papan peringkat dan menambahkan nama kita di sana. Jadi pada dasarnya kita udah membuat game RPG turn-based yang lengkap menggunakan platform ini. Sekarang saya juga membuat game lain. Dan ini sebenarnya tipe game yang sama, hanya saja ini lebih ke gerakan 2D di mana kita pada dasarnya menyerang si jahat, Gutenberg. Buat kalian yang belum tahu, Gutenberg itu sebenarnya adalah patch builder bawaan WordPress, yaitu Gutenberg. Dan itu emang patch builder yang sangat buruk dan semua orang tahu itu. Jadi ya begitulah. Nah, seperti itu. Dia punya serangan AOE. Lihat itu. Dia serang seluruh party saya. Tenang, saya beri berbagai ide bagaimana kamu bisa bikin aplikasi pakai level-level dan AI. Jadi, dengan itu, ayo kita mulai. Oke, selanjutnya mari kita bahas soal harga. Berapa biaya buat aplikasi e-commerce? Klik menu harga di atas, ada 4 paket. Tersedia paket gratis, Pro, Bisnis, dan Enterprise, namun tak bisa bangun aplikasi pakai paket gratis. Tidak mungkin, kamu harus minimal ambil paket Pro atau yang lebih tinggi. Nah, paket Pro mungkin adalah pilihan terbaik untukmu. Kamu akan mendapatkan jumlah kredit yang sama di paket Pro dan paket Bisnis. Paket bisnis memberikan lebih banyak opsi untuk proyek pribadi, pelatihan, dan semacamnya. Hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan. Menurut saya, paket Pro adalah pilihan terbaik dan paling optimal untuk pemula. Nah, di sini kamu punya kredit. Secara pribadi, aplikasi AI yang saya tunjukkan tadi, saya membangunnya dengan sekitar 113 kredit. Jadi menurut saya, 100 kredit itu agak mepet. 200 kredit menurut saya itu akan memberikan kamu kenyamanan lebih dan juga sedikit ruang untuk melakukan kesalahan. Jadi secara pribadi, saya sarankan untuk mengambil 200 kredit kalau kamu merasa kekurangan. Tapi kalau tidak mampu, kamu selalu bisa memilih 100 kredit. Jadi lanjutkan proses checkout-nya. Klik mulai, buat akun Lovable, lalu selesaikan checkout. Setelah itu, sampai jumpa lagi di situs Lovable. Kamu akan otomatis masuk di pojok kanan atas. Saya bayar sekitar $480 buat paketnya. Habis sekitar 2.000 kredit per bulan. Saya kecanduan AI. Ini 10 langkah membuat aplikasimu. Sekarang Evernote ini sudah siap. Kamu sebenarnya bisa mengakses Evernote ini. Link ada di deskripsi. Ikuti langkahnya satu persatu. Pertama, cari ide. Tenang, saya bimbing proses bikin aplikasi kreatif pakai AI. Selanjutnya adalah proses 4 fase. Intinya, di sini kita akan membuat prompt-nya, lalu kita akan memberikannya ke Lovable. Dan inilah proses 4 fase tersebut. Jadi, fase pertama adalah desain. Yang kedua adalah logika. Ketiga adalah membangun fitur inti. Lalu fase keempat adalah memoles dan melakukan deploy. Setelah semuanya siap, kita hubungkan Supabase sebagai database-nya. Sekarang, setiap kali ada data yang dimasukkan ke situs web seperti email atau formulir, semua informasi tersebut akan tersimpan di database dan AI akan otomatis membuatkan database itu untukmu. Database juga sering disebut sebagai back-end, jadi setiap situs web harus punya back-end tempat semua informasi disimpan. Selanjutnya, kita terapkan perbaikan keamanan dan bug. Cukup minta AI debug situsnya dan selesai dalam sekejap. Ingat, setiap kali menambah fitur atau mengubah situs, selalu lakukan debug pada aplikasimu. Jaga-jaga aja kalau tidak ada masalah. Kamu akan menemukan bahwa seringkali kamu akan sering melakukan debug pada situs webmu. Jadi, kamu akan terbiasa dengan hal itu. Dan langkah kelima adalah membuat penyesuaian dan perubahanmu. Di sini, kamu akan fokus menyesuaikan dan membangun aplikasi. Kami sudah menyiapkan starter prompt karena biasanya ada masalah umum yang sering muncul. Kami buat starter prompt besar ini untuk mengatasi masalah itu. Kamu cukup salin prompt-nya, setelah buat aplikasi, tempel ke Lovable, dan itu akan mengatasi berbagai masalah umum AI. Misalnya, pada elemen header, seringkali link-linknya tidak berfungsi. Selain itu, kita ingin membuat dashboard pelanggan, membuat dashboard admin, memastikan website terhubung dengan dashboard dan dashboard admin, dan seterusnya.
Kita akan membahas lebih lanjut tentang starter prompt saat kita membuat aplikasinya. Sekarang, setelah kamu benar-benar membuat websitemu dan semuanya udah sesuai keinginan, barulah kita terapkan fitur Pro. Saya sangat menyarankan untuk menerapkan fitur Pro belakangan. Jadi, pada dasarnya, buat dulu versi gratis dari websitemu. Dan setelah itu, kita akan meminta AI untuk menghasilkan semua fitur Pro. Dan Lovable sebenarnya sangat bagus dalam menghasilkan fitur-fitur Pro. AI bisa pelajari struktur websitemu, lalu terapkan fitur itu ke seluruh situs tanpa rombakan besar. Saran saya, tambahkan fitur Pro setelah web atau aplikasimu jadi. Scroll ke bawah untuk menerapkan payment gateway. Langkah keenam adalah optimasi website. Setelah website siap, optimalkan untuk perangkat mobile. Caranya sangat mudah. Mungkin hanya butuh sekitar 10 menit, nggak terlalu sulit kah? Setelah itu, kita akan menerapkan perbaikan dan melakukan debug lagi. Debug. Kalian akan sadar kalau debugging itu memang kuncinya. Setelah itu, kita akan membuat sentuhan akhir. Kita akan menjalankan beta test. Saat aplikasi udah jadi dan udah lancar, coba tes hal aneh di aplikasimu. Mulailah melakukan hal-hal aneh, dan seringkali kamu akan menemukan ada error di tempat-tempat yang tidak terduga. Tahu sendiri kan? Tapi pastikan semua beres. Ke-10, luncurkan web dan cari cuan. Kita nonton ini karena mau duit. Aku udah capek sama para guru palsu yang cari duit di internet. Sekarang giliran kita. Sialan. Oke, jadi kita akan mengikuti proses 10 langkah yang sama saat membuat aplikasi. Sekarang kita udah tahu proses 10 langkahnya. Ayo langsung ke ChatGPT. Oke teman-teman semua, jadi di bagian video ini aku akan membimbing kamu cara membuat aplikasi dari nol dengan menggunakan proses 4 fase yang bisa di level up. Nah, Levelable menyarankan kamu pakai proses 4 fase untuk membuat aplikasi. Dan kamu bisa memasukkan tiap fasenya satu persatu atau langsung semuanya dalam satu prompt khusus. Menurutku pribadi, nggak ada bedanya. Jadi di bagian video ini, aku bakal tunjukin ke kamu cara membuat aplikasi pakai prompt ChatGPT yang spesifik. Kalian siap? Yuk kita mumen. Langkah 1, coba pikirin sesuatu yang kamu suka. Mungkin kamu pikir, Daryl, mana mungkin bisa bikin aplikasi tentang anjing? Nggak mungkin banget. Tanya ChatGPT, aku suka anjing, mau buat aplikasi AI tentang anjing pakai Lovable untuk dimonetisasi. Bisa kasih aku 20 ide. Percaya atau tidak, mereka akan memberimu ide-ide yang sangat bagus. Coba lihat penerjemah gonggongan ini. Rekam suaranya untuk tahu perasaan si anjing. Aku penasaran apa kata AI tentang perasaan anjingku. Itu menarik. Ada juga perencana diet AI untuk anjing. Lucunya, ibuku pernah beli buku panduan makan anak anjing. Jadi kamu sebenarnya bisa tahu kan, mengundang orang ke websitemu, lalu menunjukkan cara memberi makan ras anjing tertentu. Kita juga punya pembuat video anjing yang bisa bicara. Ada juga pengidentifikasi ras anjing. Artinya, kamu ambil foto anjing, lalu websitenya akan memberitahu itu jenis anjing apa. Jadi jelas, kamu bisa lihat ada banyak sekali ide berbeda yang bisa diberikan AI. Saran saya, buatlah aplikasi yang kamu sukai. Kalau cuma buat cari uang, tapi kamu nggak suka aplikasinya, kamu nggak bakal punya passion. Jadi, kamu butuh passion. Jadi, minta aja ide ke ChatGPT untuk aplikasi AI dengan Lovable yang berhubungan dengan hal yang kamu suka. Yang juga bisa dimonetisasi, dan AI pasti akan ngasih banyak ide buat kamu. Sekarang, setelah kamu memilih sebuah ide, mari kita bahas cara membuat promptnya. Nah, aku sebenarnya udah membuat prompt-nya untuk kamu. Dan kamu juga bisa mengakses prompt yang sama di deskripsi video ini. Kalau kamu ingin mempelajarinya dan melihat-lihat, aku ingin membuat generator kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan untuk bisnis online dan situs web e-commerce. Nah, ini penting. Bisakah kamu membuat prompt AI dengan proses 4 fase Levelable seperti yang dijelaskan di dokumen Levelable? Pastikan kamu menginstruksikan AI untuk meneliti dokumen Lovable agar memahami apa yang diinginkan Lovable. Selain itu, jadilah sekreatif mungkin. Ketika kamu menambahkan kalimat itu, AI akan benar-benar mengembangkannya, dan hasilnya akan jadi sedikit lebih kreatif. Aplikasi kamu juga akan jadi sedikit lebih unik dan tidak terlalu generik. Audiens saya juga berbasis di Amerika Serikat. Ini sangat membantu karena terkadang negara tertentu memiliki budaya khusus dan tergantung negaranya, AI akan membuat sesuatu yang sesuai dengan budaya tersebut. Hal ini memastikan bahwa audiens kamu merasa lebih terhubung dengan aplikasi tersebut. Jadi setelah kamu memasukkan itu, kamu akan menerima respons dari AI, lalu mereka akan membuat proses 4 fase untuk Lovable AI.
Jadi yang pertama adalah fase 1, yaitu strategi. Jadi intinya ini memberitahu AI apa yang kita inginkan. Jadi saya ingin membuat generator kebijakan privasi dan SDK. Dan di sini AI memberikan banyak informasi tentang apa yang kita cari. Fase kedua adalah fitur dan fungsionalitas. Jadi sekarang kita merinci, saya ingin fitur ini, saya ingin fitur itu, dan seterusnya. Fase ketiga adalah pengalaman dan alur pengguna. Jadi kita punya halaman utama, alur formulir, halaman hasil, dan juga upsell ke versi Pro. Lalu fase keempat lebih ke aspek teknis, seperti jenis front-end dan back-end, database, dan seterusnya. Jadi kamu seharusnya akan menerima prompt yang tampilannya persis seperti ini. Menurut saya pribadi, setelah kamu menghasilkan ini, kamu harus menambahkan sedikit lagi. Jadi langkah selanjutnya, saya ingin membuatnya lebih bergaya korporat. Selain itu, saya ingin ini dinamakan legal docs. Selain itu, kembangkan setiap bagian dan tambahkan lebih banyak fitur. Ketika kamu bilang kembangan, pada dasarnya kamu meminta agar prompt-nya dibuat lebih detail dan lebih deskriptif. Setelah kamu melakukan itu, prosesnya akan menjadi sedikit lebih teknis dan juga lebih kreatif. Kalau kamu scroll ke bawah, kamu akan lihat bahwa penjelasannya jauh lebih rinci. Seperti yang bisa kamu lihat, fase 1 sekarang jauh lebih besar. Ada jauh lebih banyak hal yang terjadi, jauh lebih banyak informasi untuk AI, dan itu bagus. Pada fase 2, kamu akan melihat ada beberapa langkah yang berbeda. Jadi sekarang ini benar-benar membuat semacam wizard tentang seperti apa proses yang kita inginkan untuk dilalui pelanggan kita. Kita punya lebih banyak mesin generator. Kita punya opsi output. Kita punya dashboard, dashboard pelanggan, dashboard admin. Dan di sini kita punya fitur Pro. Jangan khawatir, kita akan bahas itu sebentar lagi. Pada fase 3, kita hanya memberikan pengalaman alur pengguna yang lebih deskriptif. Lalu untuk fase 4, aspek teknisnya akan terlihat jauh lebih besar. Jadi sekarang kita punya jauh lebih banyak hal yang terjadi, lebih banyak kreativitas, yang berarti aplikasinya jadi lebih canggih. Sekarang, setelah kamu mendapatkan prompt ini, saya pribadi menyarankan agar kamu menghapus fitur Pro-nya. Jadi selama proses pembuatan ini, kamu akan melihat bahwa sistem ini membuat banyak opsi Pro di mana pengguna bisa upgrade ke versi Pro. Pastiin untuk menghapus itu. Jadi misalnya saya hanya menuliskan hapus fitur Pro karena Lovable AI jauh lebih baik dalam membuat fitur Pro dibandingkan ChatGPT. Jadi setelah kita melakukan itu, sistem akan membuat ulang prompt aslinya dan langsung menghapus fitur Pro-nya. Jadi kita punya semua hal yang berbeda ini ya, semuanya sama aja, hanya saja tidak ada fitur Pro. Jadi setelah kamu benar-benar menjalani prosesnya dan membuat aplikasimu, atau kamu sudah punya gambaran tentang apa yang kamu inginkan dan menghasilkan promptmu. Kamu kemudian akan menyalin semua ini, jadi kamu akan menyalin semuanya dari atas sampai ke fase 1. Oke, sebenarnya tahu nggak? Kita akan lakukan semuanya ini. Jadi bahkan judulnya, kita akan scroll ke bawah dan kita akan salin semuanya ini, kecuali bagian AI-nya. Oke, cukup ini aja, salin ini. Lalu kita akan kembali ke Lovable dan kita tinggal masukkan ini. Jadi di sini, oke, jadi saya akan tempel ini, lalu saya akan klik Generate. Jadi proses ini bisa memakan waktu antara 3-5 menit. Sekarang, sambil proses ini berjalan, saya mau tunjukin ke kalian semua sebuah shortcut dan juga semacam trik tentang cara membuat aplikasi apapun yang kalian mau dengan prompt yang sama ini. Oke, jadi ini rahasianya. Karena kita udah memasukkan semua informasi itu, ChatGPT mengingat apa yang kita ketikkan. Sekarang kita bisa pakai proses yang sama dan kita bisa minta dia untuk membuat berbagai jenis aplikasi dengan hal yang sama yang udah kita masukkan tadi. Contohnya, buatkan generator email pelanggan pakai 4 fase yang sudah ada dengan Lovable. Gunakan tema minimalis bergradasi, silahkan berkreasi. Jadi, dia akan mengambil apa yang sudah kita masukkan, lalu kamu bisa memberinya berbagai gaya yang berbeda. Kamu bisa memberinya gaya Pokemon, gaya Rama, gaya gradasi, apapun yang bisa kamu bayangin. Dan ini akan menggunakan proses 4 fase yang sama dan menerapkan desainnya di prompt. Jadi, ayo kita jalankan prompt ini. Coba lihat ini. Sekarang dia akan membuat proses 4 fase yang sama, tapi untuk aplikasi yang berbeda. Jadi, di sini kita punya prompt AI levels untuk generator email minimalis. Kita punya fase 1. Di sini ada semua, kamu tahu, semua informasi untuk fase 1. Fase 2, sekarang pengguna akan memasukkan nama bisnis mereka, situs web, dan seterusnya. Lalu untuk fase 3, kamu akan lihat pengalaman pengguna yang benar-benar berbeda. Kemudian fase 4, aspek teknis seperti front-end, back-end, dan juga logikanya. Sekarang kamu bisa terus melakukan ini dan membuat berbagai macam aplikasi yang berbeda.
Di bagian bawah sini, kamu bisa lihat saya mengetik, sebenarnya buatlah sebuah pengenal kartu Pokemon menggunakan proses yang sama. Dan aplikasi ini akan mengingat semua yang udah dilakukan. Dan aplikasi ini akan membuat ulang aplikasi lain lagi. Dan bam, seperti itu aja. Sekarang kita udah membuat aplikasi baru yang bisa kita masukkan ke Lovable. Kalau kamu baca ini, isinya beda. Ini tidak sama. Saat tab, foto, instant match, brand, dan visualnya kini punya desain, fitur, serta fungsi yang jauh berbeda. Pengguna benar-benar bisa mengunggah gambar dan alat AI ini akan mengenali kartunya, lalu memberitahu mereka jenis kartu apa itu. Jadi, dengan metode yang sama, beginilah cara kamu bisa membuat berbagai aplikasi dengan Lovable. Itu trik yang keren banget. Dan persis seperti itulah saya membuat banyak aplikasi berbeda dengan menggunakan proses 4 tahap yang sama ini. Nah, setelah semua itu, mari kita kembali ke Lovable dan cek aplikasi kita. Oke, dan setelah menunggu sekitar 4 menit, saya udah berhasil membuat website ini. Sekarang, saya sarankan untuk mencoba aplikasi kamu dulu. Jadi, langsung aja dicoba. Nah, di sini kita punya info bisnis kita. Langsung aja kita masukin, oke? Untuk setiap aplikasi yang kamu buat, saya benar-benar menyarankan untuk mencobanya dulu. Kamu pasti kemungkinan besar akan menemukan error di percobaan pertama. AI mungkin takkan bisa buat aplikasi bebas error, tapi siapa tahu. Di sini, masukkan data pribadi dan cookie. Selanjutnya, jenis bisnis apa? Jasa profesional. Kami menawarkan pengembalian dana, penafian garansi. Oke. Dan di sini ada informasi bisnis kita. Lalu saya akan klik Generate Document. Oke, keren. Kita punya kebijakan privasi dan TOS kita. Pengguna bisa langsung copy paste aja. Keren banget. Mereka bisa copy paste ke website mereka, atau bisa juga diunduh dan dilihat dulu. Nah, selesai deh. Menurut saya ini udah berfungsi dengan baik. Ini malah mungkin lebih bagus dari yang pertama saya buat. Wah, yang ini bener-bener bagus. Oke, sejauh ini lancar-lancar aja. Yuk kita coba tombol email ini. Mari kita lihat fungsinya seperti apa. Oh, lihat tuh. Jadi saya bisa langsung kirim email ini ke siapa aja yang saya mau. Keren banget. Ini fitur keren. Perlu saya tambahkan di website lain. Jadi sekarang aplikasinya sudah jalan. Kalau hasil kurang pas dan ingin coba lagi, sebaiknya jangan lakukan di sini. Kamu harus benar-benar membuka tab baru, mulai dari awal, dan masukkan prompt-nya lagi. Alasannya karena AI akan membawa banyak informasi dari sebelumnya dan akan menyeretnya ke desain berikutnya. Jadi setiap kali kamu mulai proyek baru, selalu mulai dari awal. Oke, cukup pergi ke Lovable dan masukkan di sini, kamu akan mendapatkan hasil yang sangat berbeda. Nah, sekarang setelah kita menghubungkan aplikasinya, misalnya kamu udah membangun aplikasi dan mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan, kamu harus menghubungkannya. Supabase. Jadi langkah selanjutnya adalah menghubungkan Supabase. Ini pada dasarnya adalah backend kamu. Setiap kali kamu menyimpan informasi seperti data pelanggan, email, atau informasi kartu kredit, atau webhook, kamu harus punya database untuk menyimpan semuanya. Jadi, mari kita kembali ke sini. Dan opsi pertama adalah klik pada Connect Supabase. Sekarang, kalau kamu belum punya akun Supabase, kamu bisa membuatnya secara gratis. Di sini, saya akan klik Connect to Projects dan saya akan memilih sebuah email. Ini email saya. Sekarang, untuk kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian harus membuat akun baru. Jadi, kalian akan melalui proses pendaftaran di Supabase, lalu membuat proyek kalian sendiri. Setelah kalian membuat proyek, nanti akan ditampilin email untuk proyek tersebut. Dan yang perlu kalian lakukan hanyalah klik email itu, lalu hubungkan. Cukup seperti itu. Dan setelah itu, proyeknya udah terhubung. Jadi intinya yang akan dilakukan di sini adalah mulai membuat tabel-tabel di back-end. Ini akan membuat seluruh database dan di sini kalian akan diberitahu. Jadi udah dibuat profil pelanggan, pesanan, ulasan, dan semuanya. Intinya ini hanya menyimpan informasi aja. Jadi situs webnya udah berfungsi. Sekarang mari kita scroll ke bawah. Kalian akan lihat bahwa orang-orang sekarang bisa membuat akun dan masuk. Mereka bisa menyimpan dan menggunakan data asli, dan mereka juga bisa menggunakan fitur-fitur lanjutan seperti Edge Functions. Fitur ini diperlukan jika kita ingin punya pembayaran, webhook, dan hal-hal seperti itu. Setelah itu dan terintegrasi, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu terapkan perbaikan keamanan dan debug. AI takkan beritahu jika ada kerusakan. Suruh dia cari masalahnya. Ayo mulai. Terapkan patch keamanan dan debug situs. Itu aja yang perlu kamu lakukan. Setelah kamu melakukan ini, prosesnya akan menelusuri aplikasi, nguji berbagai hal, dan menemukan bug di seluruh situs web kamu. Oke, jadi sudah ditemukan beberapa masalah kritis.
Saya akan langsung menyetujui perubahan ini. Seringkali yang diperbaiki adalah database-nya. Yang keren dari alat ini adalah alat ini benar-benar bisa sinkron dengan database kamu dan AI akan membuat tabel-tabel di back-end. Jadi itu hal yang sangat besar. Karena kalau kamu tidak punya AI untuk melakukan ini, kamu harus menyewa developer back-end. Tapi sekarang AI bisa melakukannya secara gratis. Cukup keren kan? Oke, kadang-kadang kamu akan mendapatkan informasi di mana kamu perlu menyesuaikan sesuatu di back-end. Ini kadang terjadi, dan di kasus saya emang begitu. Jadi, di sini saya akan klik pada perbaiki pengaturan out. Ini adalah masalah yang sangat umum yang akan kamu temui saat membuat aplikasi baru, yaitu autentikasi. Untuk sampai ke sini, kamu masuk ke dua akun dasar ini, lalu pergi ke autentikasi. Intinya, yang kamu lakukan di sini adalah mencoba melindungi kredensial orang-orang yang ada di situs web kamu. Sekarang di sini saya akan gulir ke bawah. Jadi ini menyarankan tautan kadaluarsa setelah 1 jam. Kalau ingin tautan kadaluarsa lebih cepat dan menghilangkan notifikasi ini, cukup ubah ini ke misalnya 3400. Notifikasinya pun akan hilang. Oke, kalau mau pakai cara itu terserah kamu. Ini aplikasi kamu sendiri. Saya di sini cuma jadi perantara aja. Mari kita kembali ke aplikasi di sini. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita akan mengubah dan menyesuaikan situs webnya. Saya akan jujur dan terbuka pada kalian. Proses ini cukup lama. Oke, nah secara pribadi, waktu saya membuat aplikasi-aplikasi ini, kamu akan menghabiskan banyak waktu untuk menambahkan fitur, membetulkan AI, tapi inilah bagian di mana kamu akan mendesain situs web dan benar-benar menerapkan fitur-fitur yang kamu inginkan di aplikasi kamu. Dan kadang-kadang saat kamu membuat aplikasi-aplikasi ini, jujur aja, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kamu harus sering melakukan banyak koreksi dan perbaikan pada AI-nya. Di video ini, kita akan terapkan fitur-fiturnya, lalu bangun aplikasinya menggunakan prompt. Kalian siap? Ayo kita mulai. Jadi kita udah mengintegrasikan database dan juga udah melakukan debug pada situs webnya. Sekarang, tambahkan starter prompt-nya. Buka Evernote di sini. Scroll ke bawah dan langsung copy paste saja. Ini akan memperbaiki banyak masalah. Pertama, kita tidak punya menu. Lalu tidak ada footer serta dashboard pelanggan. Kita sama sekali nggak punya halaman. Prompt ini di sini sebenarnya akan membuat semua itu untuk kita. Jadi, prompt ini akan membuat menu jika belum ada, memperbaiki elemen header, dan membuat dashboard pelanggan. Sekarang semua hal lainnya, jadi kita akan copy semua ini, oke, sampai di situ, copy saja. Mungkin nanti saya akan hapus bagian-bagian ini, kamu tahulah, tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa saya taruh di situ, lalu saya akan paste di situ. Ini mungkin akan memakan waktu sekitar, saya juga kurang tahu, mungkin sekitar 2 menit. Buat dashboard custom, akan ada notifikasi di kiri untuk update database. API key stripe, saya akan lewati dulu bagian ini, soalnya saya tidak mau memasukkan itu sekarang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang fitur Pro. Seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, kamu akan sering menemui hal itu. Karena sistem harus membuat tabel di back-end untuk dashboard pelanggan dan dashboard admin kamu. Oke, jadi itu menambahkan banyak fungsi baru ke situs webnya. Sekarang kita punya menu di bagian atas. Kita punya opsi harga, kita punya fitur masuk. Di sini kita juga punya footer di bagian bawah. Dan sekarang kita juga punya halaman lain seperti dashboard, kita punya halaman harga dan beberapa fitur lainnya. Sekarang sebelum kita melakukan hal lain, kita perlu melakukan debug pada situs webnya. Jadi misalnya kalau saya klik halaman tentang kami, saya dapat tautan yang rusak. Begitu juga untuk halaman kontak, itu juga nggak berfungsi. Sekarang kita bisa memilih untuk meminta AI memperbaiki itu secara langsung atau kita bisa memintanya untuk mendebug seluruh situs web. Jadi mari kita mulai. Silakan debug situs web ini dan perbaiki semua halaman serta tautan yang rusak. Oke, setelah kita lakuin itu, sekarang kamu akan lihat bahwa semua halaman udah ada. Sekarang nggak ada lagi tautan yang rusak. Jadi situs webnya udah berfungsi. Sekarang juga jadi sedikit lebih optimal. Selanjutnya, kalau kamu klik tanda plus di sini, lalu masuk ke dashboard, ini mungkin akan membawamu ke layar login, di mana kamu tidak bisa melihat halaman atau mendesainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk halaman admin kamu. Jadi ini adalah halaman admin kita. Tapi masalahnya di sini adalah kita tidak punya kredensial admin. Sebenarnya di prompt yang saya berikan tadi, saya sudah memerintahkan untuk memberikan kredensial admin. Tapi entah kenapa itu tidak dilakukan. Jadi kita harus memintanya lagi secara langsung. Buatkan akun admin di database untuk akses seluruh situs, termasuk dashboard dan halaman admin.
Beri saya akses penuh ke seluruh situs web dan berikan kredensial admin. Ini pada dasarnya akan memungkinkan kamu untuk masuk ke situs web dan melakukan perubahan serta modifikasi. Oke, jadi setelah menyetujui beberapa database, sekarang kamu akan melihat bahwa kita diminta untuk mendaftar menggunakan email dan kata sandi tertentu ini. Jadi di sini alih-alih mengklik masuk, saya akan klik daftar. Oke, sekarang satu hal lagi yang juga ingin saya nonaktifkan di pengaturan database adalah saya ingin memastikan bahwa saya tidak perlu mengonfirmasi email ini. Karena kita sedang menggunakan email percobaan sekarang. Jadi saya akan klik simpan perubahan di sini. Saya saranin untuk mematikan fitur ini saat kamu sedang membangun situs webnya. Mari kita kembali ke Lovable. Dan sekarang kita akan masuk. Jadi klik buat akun. Oke, dan setelah kita lakuin itu, sekarang kita langsung masuk ke dashboard kita. Jadi ini adalah dashboard pelanggan di sini. Jadi pelangganmu akan mendapatkan gambaran umum tentang dokumen dan pesanan mereka. Mereka juga bisa membuat dokumen baru dan semuanya akan tersedia langsung di akun mereka di sini. Mereka bisa melihat pesanan, analitik, pengaturan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dashboard pelanggan. Sekarang kita perlu membuat dashboard admin dengan kredensial admin. AI kamu mungkin udah membuatkan ini secara otomatis atau mungkin juga belum. Saya sebenarnya perlu membuat akun admin karena di bagian halaman di sini saya belum punya dashboard admin. Jadi buatkan saya panel admin untuk admin dan tampilkan semua info pelanggan, pesanan penjualan, serta izinkan kami untuk melihat pesanan dan lain-lain. Saya udah membuat dashboard khusus untuk admin saya. Sekarang saya memang mengalami satu masalah. Jadi waktu saya mencoba login sebagai admin, saya malah diarahin ke dashboard pelanggan. Jadi intinya yang harus saya lakukan di sini adalah memberitahu mereka bahwa hal ini sedang terjadi, dan di sini tertulis buat icon untuk beralih. Jadi hanya saya sebagai admin yang bisa beralih antara dashboard admin dan juga dashboard pelanggan. Dan setelah saya lakukan itu, di sini ada dashboard pelanggan, tapi saya juga bisa login ke panel admin. Jadi inilah panel admin saya, di mana saya bisa melihat semua informasi tentang website saya. Kita bisa melihat pengguna, pesanan, dokumen, pengaturan email, dan di sini di bawah menu pengguna, kamu akan melihat bahwa kita punya pengguna sendiri. Jadi setiap orang yang mendaftar di website kamu seharusnya akan ditampilin di manajemen pengguna atau dashboard admin kamu. Sekarang, hal berikutnya yang harusnya lakukan tentu saja adalah melakukan debug pada website. Jadi di sini setelah saya benar-benar membuat dashboard ini, saya rasa saya menemukan beberapa tautan yang rusak. Ya, di sini tautannya rusak. Jadi saya akan minta debug ulang websitenya. Kamu harus lakukan ini setiap kali membuat sesuatu. Begitulah prosesnya. Lalu kamu harus mendebug untuk memastikan tidak ada masalah di dalamnya. Saya lanjut debug website lagi. Seperti sebelumnya, waktumu akan habis dengan santai saja. Saya biasanya main video game saat pakai levelable, karena cuma nunggu proses debug selesai. Dan saya tahu ini bisa sangat memakan waktu, tapi pastikan aja kamu melakukan debug setiap kali ada perubahan besar di website kamu. Oke, jadi pada titik ini menurut saya website ini udah bisa dibilang fungsional. Kita udah punya website yang berjalan. Sekarang yang bisa kita lakukan di sini adalah menguji semuanya lagi. Jadi setelah kamu melakukan semua penyesuaian dan merasa udah sesuai keinginan, coba aja sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Oke, mari kita coba. Saya akan langsung mengisi ini. Oke, saya sudah mengisi semua informasi ini. Lalu klik Generate Documents. Dan pastikan semua masih berjalan lancar. Oke, mari kita mulai. Unduh. Dan semuanya terlihat bagus. Sekarang, hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah, karena sebagian besar aspek teknis sudah selesai, saya ingin pengguna benar-benar bisa membuat akun di website saya, dan saya juga ingin mendesain websitenya lebih lanjut. Kamu mungkin ingin melakukan ini sebelum mengintegrasikan versi Pro yang sebenarnya. Jadi, kalau kamu memang ingin menambahkan lebih banyak aspek desain ke websitemu, sebaiknya lakukan itu sebelum mengintegrasikan fitur Pro. Sekarang, biar saya tunjukkan prosesnya dengan cepat. Lihat bagian atas, menu tidak ada, jadi saya tak bisa kembali. Saya akan minta bantuan AI untuk menyesuaikan menunya. Oke, sekarang saya bisa kembali ke halaman utama. Mereka membuat menu yang keren banget di situ. Lihat ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sebutkan adalah kamu sebenarnya bisa mendesain bagian-bagian tertentu dari website. Perhatiin di sini, mari kita bahas soal aspek desainnya. Di sini, teks ini kamu tahu kan, terlalu dekat dengan menu. Jadi, yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa menyesuaikan elemen-elemen tertentu di website itu sendiri. Klik edit di bawah, lalu tengahkan posisinya, dan beri sedikit padding atas untuk perubahan cepat. Jadi, letakkan ini di tengah. Bagian atas.
jadi teksnya lebih ke tengah. Jadi, yang bisa kamu lakukan di sini adalah kamu bisa menjelajahi seluruh websitemu. Kamu bisa klik edit, lalu kamu bisa memodifikasi dan mendesain elemen-elemen tertentu di website. Jika kamu ingin menghapus sesuatu, yang perlu kamu lakukan hanyalah klik elemennya dan kamu akan melihat ikon tempat sampah. Di sini, kamu bisa langsung menghapus elemen sepenuhnya. Dan jika kamu ingin AI mengubah sesuatu, kamu bisa langsung mintanya di situ juga. Sekarang, jika kamu ingin melihat websitemu tampil langsung di domain asli dan bukan hanya di builder ini, ada dua cara yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa klik sembunyikan sidebar, dan ini akan memperlihatkan seperti apa tampilan websitemu tanpa sidebar tersebut. Kamu juga bisa klik pratinjau ini, dan ini akan membuka websitemu di tab pratinjau. Di situ kamu bisa langsung lanjut, Kim. Kamu bisa tes fiturnya. Di sini kamu bisa cek untuk memastikan semuanya lancar. Oke, tahap ini aplikasinya udah berfungsi dan website kita sudah berjalan. Kita udah punya tab pelanggan dan dashboard. Sekarang, sebelum kita lanjut ke fitur Pro dan mengintegrasikan payment gateway, kalau kamu mau mengubah desain websitemu, disinilah tempatnya. Sekarang, saya ke ChatGPT dan menginput sesuatu. Desainnya agak membosankan. Bisakah kamu membuat desain yang kreatif dan modern dengan gradasi warna dan tema buatan Amerika? Pas checkout, kasih bar gradasi tiap langkah. Terus, mau mode terang dan gelap, cukup desainnya aja. Jangan ubah fungsinya ya. Alasan saya menuliskan itu adalah karena yang terjadi di sini adalah desainnya akan dibuat, tapi fungsinya tidak akan berubah. Gak perlu buat semuanya dari awal. Ini cuma buat pilihan desain. Sekarang, bagian atas ini udah bagus, ambil bagian ini saja. Saya sebenarnya nggak mau ambil semua bagian lain karena disinilah dia ingin mengubah tata letak dan komponen. Jadi saat kamu membuat prompt itu, langsung aja ambil desain dan palet warnanya aja. Selain itu, kalau kamu mau mengubah tema websitemu, disinilah tempatnya. Jadi ayo kita kembali ke level sini dan saya akan memasukkan prompt ini. Oke, lalu saya akan tekan enter. Sekarang ada catatan tambahan. Saat kamu membangun aplikasi dan membuat fitur, ingat aja bahwa ketika kamu membuat fitur, kadang-kadang fitur lain bisa jadi tidak berfungsi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, waktu saya membuat editor dokumen visual itu, saat saya menambahkan fitur ke sesuatu, kadang-kadang fitur lain jadi tidak berfungsi. Jadi, saat kamu membuat aplikasi, pastikan kamu sadar akan hal itu dan selalu lakukan debug, supaya kamu nggak membangun di atas sesuatu yang sebenarnya udah rusak. Oke, dengan begitu, mari kita kembali ke videonya. Sekarang, website kita udah lebih didesain dan sudah ada sedikit sentuhan di dalamnya. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menambahkan lebih banyak fitur dan juga mengintegrasikan fitur Pro. Pertama-tama, saat membuat aplikasi, pikirkan proses UX-nya, alur pengguna, dan strategi upsell. Saat mereka membuat dokumen legal, tambahkan upsell untuk mendorong pembelian. Mari langsung ke bagian akhir. Saya juga ingin membahas cara membuat mereka upgrade ke versi Pro atau membeli sesuatu. Rekomendasi saya adalah, setelah membuat dokumen ini, berikan opsi buat akun otomatis, lalu upsell di dashboard. Taktik ini bagus, kamu bisa upsell di tengah jalan, tapi ayo lakukan sekarang. Intinya, setelah mereka membuat dokumen gratis, saya ingin mereka buat akun gratis. Di situ saya bisa menawarkan upgrade ke versi Pro. Jadi di sini saya akan meminta Lovable, setelah pengguna membuat dokumen mereka, izinkan mereka secara otomatis membuat akun dengan email dan kata sandi. Setelah mereka login, arahkan pengguna ke dashboard pelanggan mereka. Pastiin untuk menyimpan dokumen mereka di dashboard pelanggan mereka. Jadi, disinilah sebenarnya saya ingin menghubungkan mereka dengan versi Pro. Banyak yang takkan langsung beli versi Pro saat pertama coba. Strategi saya adalah tawarkan layanan terbaik, lalu upsell di dashboard saat ambil dokumen. Mari kita lakukan. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Oke, jadi saya udah memasukkan ini ke dalam fitur baru saya. Sekarang, untuk melihat ini dari sudut pandang baru, kita perlu mempublikasikan aplikasi ini. Setelah kita mempublikasikan aplikasi ini, kita bisa klik pada alamat website, dan ini akan memungkinkan kita melihat website di tab baru. Jadi ini adalah panduan sebenarnya untuk pelanggan. Disinilah mereka benar-benar bisa membuat kebijakan mereka. Jadi di sini, mari kita langsung aja buat kebijakan mereka. Saya lewati bagian ini, tapi atur AI agar pengguna tak bisa melewatinya. Pastikan semua info diisi sebelum lanjut. Namun, demi pengembangan, saya lakukan ini agar lebih cepat.
Di sini, klik pada Generate Documents. Sekarang, setelah saya lakukan itu, kamu akan melihat bahwa dokumennya langsung dibuat. Namun, juga ada opsi untuk menyimpan dan membuat akun. Jadi, klik pada Simpan dan Buat Akun di sini. Kamu akan lihat bahwa kita bisa dengan cepat membuat akun dan juga masuk. Jadi, saya akan isi ini dulu, oke? Lalu saya klik Buat Akun dan Simpan Dokumen. Dan begitu aja, boom, sekarang pelangganmu punya akses ke dashboard pelanggan mereka sendiri. Nah, ini bagian yang keren. Disinilah kita bisa mulai memasukkan fitur Pro dan berbagai hal lainnya untuk memonetisasi aplikasi ini. Jadi, pengguna punya akses ke dokumen mereka di sini, di mana mereka bisa mengunduhnya. Mereka juga bisa, kamu tahu, melihat analitik. Kita tidak harus memasukkan ini. Kita bisa menghapusnya karena jelas analitik tidak terlalu masuk akal. Kita juga punya pengaturan yang mungkin perlu kita tambahkan dan juga pesanan. Jadi di waktu luangmu sendiri, yang secara pribadi saya sarankan di sini adalah benar-benar meminta AI untuk menghapus bagian-bagian di dashboard yang tidak mereka butuhkan. Mereka nggak butuh pesanan atau analitik. Mereka pada dasarnya hanya butuh ringkasan dokumen dan mungkin pengaturan. Di sini mereka bisa memperbarui akun mereka. Mereka bisa mengelola informasi penagihan mereka dan juga kamu tahu memperbarui email mereka atau apapun itu kan. Jadi saya sarankan lakukan itu dan tidak perlu menambahkan yang lain-lain. Sebagai contoh, supaya bisa membantu kalian semua, kalian hanya perlu memberikan instruksi kepada AI. Bagian ini mudah, hanya contoh saja. Promptnya, di dashboard, hapus pesanan dan analitik. Di tab pengaturan, buat fitur info pelanggan, kartu kredit, ganti email, dan hapus data. Ini akan jadi proses terlama pembuatan aplikasi kalian. Dan saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya akan memberikan demonstrasi singkat aja. Oke, sekarang setelah kita memasukkan prompt itu, kalian akan lihat bahwa dashboard kita jadi jauh lebih ringkas dan sederhana kan? Jadi sekarang kita hanya punya ringkasan, dokumen, dan kemudian ada pengaturan. Di sini, mereka bisa mengelola tagihan dan pembayaran mereka, manajemen data, pengaturan email, dan semuanya yang lain. Jadi pada titik ini, saya bisa bilang website ini masih dalam mode alpha, tapi udah merupakan website yang fungsional. Sekarang mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebelum kita menambahkan fitur Pro dan Payment Gateway, kita ingin mengoptimalkan ini dulu agar bisa digunakan di semua perangkat. Jadi di sini yang perlu kamu masukkan hanyalah optimalkan website ini untuk semua perangkat, termasuk tablet dan iPhone. Cukup sederhana. Saya akan tempel ulang perintah itu dan tekan Enter. Jadi ini pada dasarnya akan memastikan bahwa pengguna mobile kamu mendapatkan pengalaman yang baik. Dan kamu sebenarnya bisa mengubah tampilan di sini dengan mengklik icon tablet, dan ini akan memungkinkan kamu melihat website dari hampir semua perangkat. Menurut saya sekarang tampilannya tidak terlalu buruk, tapi masih butuh sedikit perbaikan ya kan? Terutama logo di bagian atas ini yang menumpuk ke bagian lain layar. Oke teman-teman semua, jadi di bagian video ini kita akan membahas bagaimana cara mengintegrasikan fitur Pro ke dalam aplikasi kamu. Sekarang ada dua cara untuk melakukan ini. Jadi kamu sebenarnya bisa menawarkan fitur Pro selama proses yang sedang dilakukan pengguna. Saat mereka mengonversi atau mengisi data, tawarkan upsell dan mereka bisa membelinya saat checkout. Selain itu, kamu juga bisa menawarkan versi Pro standar, di mana kamu memberikan versi gratis terlebih dahulu. Setelah beli versi Pro, semua fitur Pro akan terbuka. Terserah Anda, tapi saya akan pandu kedua metode ini karena caranya sangat mudah. Sekarang, hal pertama adalah mendapatkan ide untuk aplikasi kamu. Ada banyak cara untuk mendekati hal ini, tapi saran pribadi saya adalah bertanya pada AI. Saya pribadi suka bertanya pada AI di Lovable, karena mereka udah familiar dengan proyek kamu. ChatGPT memang bagus, tapi biasanya hanya akan memberikan ide-ide yang umum, tapi kamu tetap bisa mencoba keduanya. Jadi ayo kita coba. Jadi, untuk mencari ide dan inspirasi fitur Pro untuk aplikasi kamu, di sini klik pada Chats. Dan sekarang kita akan bertanya pada AI Lovable. Oke, kita mulai. Saya ingin memasukkan 10 fitur Pro untuk jenis aplikasi ini. Berdasarkan build-nya, fitur Pro apa saja yang bisa saya tawarin? Ada ide? Sekarang pastikan kamu memilih Chat. Chat akan memberikan kamu ide tanpa mengubah website. Nah, ini salah satu fitur keren dari Lovable. Mereka akan paham aplikasi Anda dan memberi fitur Pro. Sekarang AI sudah merespons. Inilah alasan saya lebih suka pakai Lovable. Jadi di sini mereka menggabungkan 10 fitur Pro ditambah 2 fitur yang saya inginkan. Dan yang akan mereka lakukan adalah membaca database dan memahami website serta build-nya. Jadi mereka bisa lebih memahami cara mengimplementasikan ini dibandingin dengan ChatGPT. Di bawah ada gambaran cara integrasinya. Database akan diperbaharui.
Database akan diperbarui dan fiturnya segera dipasang. Perhatikan, ini biasanya butuh 2 sampai 8 minggu, tapi kita cuma butuh beberapa menit. Scroll ke bawah untuk lihat penggabungan semua fiturnya. Dan di bawahnya, di bagian paling bawah, mereka punya opsi untuk menjalankan rencana yang sebenarnya. Sekarang, saat kamu klik ini, kamu akan keluar dari mode chat. Ini akan menjalankan prosesnya dan menyesuaikan situsmu. Jadi, perlu diingat, kalau kamu klik tombol ini, maka fitur Pro ini akan langsung diterapkan di situs web kamu. Jadi, pastiin dulu kalau memang ini yang kamu inginkan. Jadi, klik implementasikan fitur Pro ini. Oke, sekarang fitur Pro-nya udah diterapin. Sekarang, masalahnya adalah ketika kamu mengaktifkan fitur Pro, terkadang tergantung bagaimana AI-nya, fitur tersebut tidak akan langsung ditampilkan di situs web. Tambahkan opsi Upgrade Pro di dashboard pelanggan. Tawarkan fitur Pro saat buat formulir dengan gradasi ungu dan sian. Jelaskan fungsi fitur Pro di tiap dashboard dan terapkan fiturnya. Saya ingin menampilkan versi Pro di dashboard dan saat pembuatan formulirnya. Saya juga ingin membuat kotak gradasi warna yang menarik untuk upgrade Pro. Sekarang, mari kita buat. Sekarang, selama proses mereka membuat formulir, mereka akan ditawari upgrade. Versi Pro-nya ada di sini dengan warna ungu dan sian yang sangat menarik. Kalau kita buka setiap halaman, kamu juga akan melihat penawaran ini ditampilkan di setiap halaman. Jadi kamu akan lihat bahwa kami menawarkan Pro untuk setiap halaman secara individual. Saya melakukan cara yang berbeda di website saya yang lain. Saya naruhnya di bagian akhir dan kemudian menawarkan beberapa bagian selama proses mereka membuat tos mereka. Untuk upgrade langsung, klik formulir upgrade ke halaman harga. Kami sudah buat beberapa paket. Saya belum atur fitur AI tiap paketnya. Saran saya buat 2 paket saja, gratis dan Pro. Menurut saya, menawarkan banyak paket lain hanya akan membuat semuanya jadi rumit. Saya pilih ide 1-2 pilihan harga aja. Saya minta AI buatkan 2 paket harga aja. Buat aja paket gratis dan Pro seharga $1. Yang penting sederhana. Dan dengan kekuatan video editing, sekarang kita punya 2 pilihan. Kita punya paket gratis dan Pro. Menurut saya, yang seperti ini jauh lebih sederhana kan? Sekarang, kalau saya memutuskan untuk mengklik ini, akan muncul pemberitahuan bahwa kita akan diarahkan, tapi kita belum mengimplementasikan metode pembayaran apapun. Jadi, mereka belum akan diarahin sekarang. Saya ingin memastikan semuanya udah siap sebelum kita masuk ke hal-hal seperti webhook dan semacamnya. Sekarang, hal terakhir yang ingin saya tunjukkan sebelum kita benar-benar membahas tentang webhook dan pembayaran adalah dashboard yang sebenarnya. Jadi di dashboard ini juga kamu akan melihat bahwa kita punya fitur Pro. Dan fitur Pro itu sudah diimplementasikan di dashboard. Dan ini masih butuh banyak perapihan. Sekarang, saya tidak akan mengerjain semuanya satu persatu. Karena proses ini bisa memakan waktu antara 3-8 jam. Untuk mencapai hasil di website saya yang lain butuh 8-10 jam. Saya akan kerjain cepat, lalu implementasi payment gateway. Jadi, ini hanya contoh singkat. Untuk fitur Pro, ada editor dokumen visual. Fitur ini memungkinkan pengguna membuat formulir custom, unggah logo, tanda tangan, dan pilih kebijakan, lalu drag and drop ke formulir siap unduh. Pengguna juga bisa atur elemen di formulir ini secara visual. Saya ulangi ya, karena sering salah. Lalu, tambahkan pilihan template pengubah warna. Pengguna bisa unduh format PDF dan Word, serta opsi ekspor file teks. Jadi, mari kita langsung jalanin prompt ini. Kadang-kadang saya memang agak umum dalam deskripsi ini, dan itu karena saya ingin melihat apa yang bisa dihasilkan AI. Saat mereka membuat sesuatu, kadang saya terpikir, oh, saya suka itu, bisa saya pakai juga. Saya sering begitu saat membangun aplikasi. Jadi kadang saya dapat inspirasi dari aplikasi ini lewat respons mereka. Dan setelah menunggu sekitar 5 menit, akhirnya selesai juga. Kalau kita scroll ke bawah, ada fitur Pro yang menarik. Kita memang belum punya banyak fitur Pro, tapi yang sudah ada bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah editor dokumen visualnya. Dan lihat ini, sekarang pengguna benar-benar bisa drag and drop elemen-elemen tertentu. Mereka juga bisa membuat tanda tangan mereka sendiri. Dan di sini mereka bisa membuat kebijakan lalu menempatkan kebijakan tersebut. Tapi seperti yang kamu lihat, ini agak sedikit bermasalah. Jadi masalahnya dengan tanda tangan, saya nggak bisa nulis sendiri. Jadi saya akan menginstruksikan ini untuk benar-benar memindahkan formulir ini ke atas sini. Lalu saya juga akan meminta agar pengguna bisa menggambar tanda tangan mereka sendiri. Dan saya ingin mereka menampilkan kebijakan yang benar-benar mereka buat di formulirnya. Jadi ayo kita tekan enter.
Nah, sekali lagi teman-teman, ini bakal makan waktu lama, oke? Jadi, saya cuma kasih pengenalan singkat aja tentang ini. Kamu mungkin harus menghabiskan beberapa jam untuk utak-atik ini, seperti yang bisa kamu lihat. Tapi, kamu bisa lihat kalau kita pelan-pelan membangun formulirnya dan semuanya mulai terbentuk. Oke, dan setelah sekitar 20 menit, akhirnya saya berhasil membuat ini berfungsi. Sekarang, biar saya jelasin apa yang terjadi. Jadi, saya mengalami banyak error. Error pertama adalah ketika pengguna memilih logo dan gambar, tidak terjadi apa-apa. Jadi, mereka nggak bisa mengunggah apapun. Jadi, saya harus memperbaikinya, dan akhirnya itu berhasil. Nah, yang harus saya lakukan di sini adalah klik edit, lalu klik pada gambar yang sebenarnya dan bilang ketika mereka klik tombol ini, izinkan mereka mengunggah gambar, ambil gambar itu, lalu tempatkan di formulir yang sebenarnya. Izinkan mereka benar-benar drag and drop gambar itu ke formulir, jadi saya sangat langsung ke AI-nya. Nah, yang dilakukan AI di sini, yang sebenarnya saya nggak paham atau nggak saya rencanakan, adalah mereka malah bikin tab lain untuk logo dan tanda tangan. Pengguna bisa langsung tanda tangan di sini dan menambahkannya ke formulir. Awalnya saya pikir di sini, tapi ternyata ada di dua tempat berbeda. Jadi ya maksud saya ini berfungsi. Kita mungkin cuma perlu memperbaiki formatnya aja. Jadi ayo kita coba jalani prosesnya bareng-bareng. Saya akan hapus ini. Saya juga akan hapus yang itu. Oke, jadi kamu bisa menambahkan judul. Atau kamu juga bisa misalnya memasukkan teks custom kayak misalnya Daryl's Place, lalu tambahkan teks custom itu ke formulirnya. Teks langsung muncul, bisa berupa paragraf atau tulisanmu sendiri. Kamu juga bisa membuat tanda tangan sendiri, menambahkannya ke formulir atau memasukkan logo di sini. Jadi saya akan coba masukkan gambar aja. Kayaknya saya punya gambar cheeseburger deh. Nah, ini McDonald's, sangat Amerika kan? Lalu saya bisa seret gambar ini. Saya bisa atur posisinya, bisa juga tambah pembatas. Berhasil, selanjutnya adalah kebijakan yang dihasilkan. Di sini kita bisa memilih salah satu, lalu klik tombol tambahkan. Sekarang, lihat pratinjau kecil yang ditampilkan di sini. Saya minta AI tampilkan seluruh kontrak PDF, tapi tak perlu semua saat diedit agar tidak rame. Intinya, saya sudah mendesain visual form ini dari awal. Bisa kita poles lagi, tapi saya rasa Anda udah paham maksudnya. Butuh sejam buat edit ini, tapi intinya begitu. Sekarang ayo ekspor ke PDF. Saya klik gambar atau PDF-nya, semuanya udah masuk, tinggal minta AI tambah gambar ke file unduhan, dan teks custom-nya udah ada. Kita punya seluruh kontraknya dan juga tanda tangan saya di bagian bawah. Dan kamu bisa menambahkan misalnya jaminan pemilik atau semacamnya untuk kamu tahu supaya bisa memberikan lebih banyak kepercayaan kepada pembeli kamu. Oke, teman-teman semua, saya akan tunjukkan cara mengaktifkan pembayaran kartu kredit di situsmu. Kita akan integrasikan dua gateway, yaitu PayPal dan Stripe. Kamu juga bisa menggunakannya untuk mengizinkan langganan yang banyak layanan digital memakainya. Di sini, saya tunjukkan cara menerima kartu kredit serta sistem langganan di situs Anda. Setelah membuat ini, mari bahas cara menerapkan fitur Pro dan menawarkan versi gratis serta Pro. Nah, di Evernote di sini, kami sebenarnya udah membuat semua ini untuk kamu. Jadi yang akan saya lakukan di sini adalah, saya akan menyalin ini, oke? Dan kita akan menempelkannya. Intinya, yang saya lakukan di sini adalah, saya sedang membuat logika. Saya bacakan ini. Semua pelanggan dapat versi gratis saat mendaftar dan membuat akun. Jangan berikan mereka fitur Pro. Tawarin upsell ke versi Pro jika mereka masih pakai versi gratis di dashboard. Jika mereka upgrade ke Pro, maka berikan semua fitur Pro dan perbarui dashboard mereka serta ubah ke versi Pro. Mereka harus membeli langganan untuk mengaktifkan paket Pro. Setelah mereka membayar, tempatkan pengguna pada paket Pro dan buka semua fitur Pro untuk pengguna ini. Selanjutnya, setelah pelanggan upgrade ke paket Pro, arahkan pengguna ke dashboard dengan paket Pro baru mereka. Perbarui dashboard dan beri mereka fitur Pro, lalu tekan Enter. Intinya, saya membuat logika untuk AI. Saya mengatur pembagian fitur Pro dan gratis. Setelah itu, kita integrasikan payment gateway. Jadi, setelah kita memasukkannya, sekarang akan meminta kita untuk API key dan mungkin juga meminta webhook. Jadi di sini kita punya Stripe.com. Ini Stripe.com gratis. Daftarnya pun tanpa biaya, tidak ada pemeriksaan kredit, tidak ada biaya keanggotaan. Mereka emang mengambil sedikit biaya dari setiap transaksi, tapi itu sangat standar di industri ini.
Jadi kamu akan melalui Stripe, membuat akun, dan mengisi semua informasi legal. Dan setelah kamu melakukan itu, kamu akan dibawa ke dashboardmu. Jadi ini adalah dashboard Stripe. Jujur, Stripe sering mengubah lokasi API key mereka. Saya nggak tahu kenapa mereka melakukan itu, padahal itu adalah hal terpenting yang mereka tawarkan. Tapi untuk menemukan API key, yang perlu kamu lakukan di kolom pencarian adalah cukup ketik API, lalu klik pada API keys. Ini akan menampilkan publishable key dan juga secret key milikmu. Jadi kita akan memberikan kedua kunci ini. Jadi saya akan menyalin ini ke sini, dan ini adalah publishable key saya. Oke, saya akan langsung tempelkan di sana. Dan ini adalah secret key saya. Oke, dan kemudian kita juga akan menempelkan yang ini. Baiklah, salin dan tempel. Oke. Sekarang pastikan tidak ada spasi. Oke, pastikan tanpa spasi. Lalu klik kirim dan lanjutkan. Mereka memperingatkan soal informasi sensitif, tapi ini aman. Gak diminta, jadi langsung saya kasih ke mereka. Saya udah pasang API key asli ke situsnya. Tapi belum selesai. Kita perlu tambah webhook yang fungsinya untuk tagihan langganan berulang. API terhubung ke situs dan menagih kartu mereka. Namun, untuk pembayaran berulang perlu webhook. Tapi mereka tidak memintanya. Saya buat prompt ini dan langganan ini. Perlu webhook saya. Saya butuh URL endpoint darimu. Mereka kasih saya endpoint dan saya kasih mereka webhooknya. Nah ini dia. Kita akan membutuhkan ini untuk membuat langganan berulang. Jadi saya akan menyalin ini. Oke. Dan kita akan pergi ke Stripe, lalu klik pada webhooks. Setelah itu, saya akan klik tambahkan endpoint. Sekarang di sini saya akan menempatkan URL endpoint-nya. Deskripsinya, saya akan menjelaskan ke Stripe kenapa saya menggunakan ini. Jadi, untuk menangkap pembayaran berulang, untuk aplikasi saya, untuk menangkap pembayaran berulang untuk aplikasi saya. Sekarang, di bawah itu kita punya pilihan event. Sekarang kita harus memilih event-eventnya. Kadang-kadang AI akan memberitahu kita event mana yang harus dipilih. Ayo, cek instruksinya udah ada. Kita punya checkout session. Langganan pelanggan telah dibuat dan yang ini di sini. Jadi kita harus memilih event-event ini. Jadi di sini, mari kita seret ini ke sini. Saya rasa yang pertama adalah sesi checkout selesai. Jadi di bagian checkout, kita akan pilih sesi checkout selesai. Oke. Kamu bisa pilih semuanya kalau mau, sebenarnya tidak masalah. Tapi ya, itu kalau kamu mau ambil jalur itu. Untuk pelanggan, kita akan pilih langganan dibuat, diperbarui, dan dihapus. Oke. Dan untuk pelanggan, langganan diperbarui. Oke, ini dia. Langganan pelanggan dibuat, diperbarui, dan dihapus kan? Oke. Lalu kita akan pilih yang terakhir, yaitu pembayaran invoice berhasil dan gagal. Oke. Invoice, pembayaran invoice. Kita juga bisa pilih yang dibuat. Jadi ayo kita pilih juga. Kenapa tidak? Kita juga punya pembayaran berhasil, oke, dan juga gagal. Dan saya rasa itu aja. Di sini klik tambah event, gulir ke bawah, lalu klik tambah endpoint. Sekarang di sini ada signing secrets dan saya akan berikan ini ke Lovable. Baiklah. Jadi ini dia signing secretnya. Oke, jadi ini adalah signing secret untuk webhook ya. Saya akan langsung berikan ini ke AI. Jadi mereka memintanya lagi, jadi saya akan tempelin lagi di sini dan klik submit. Oke, jadi mereka udah nyimpan webhooknya. Sekarang sepertinya semuanya di sini berhasil berjalan dengan baik. Kini kita bisa tagih pelanggan $1 per bulan. Mantap. Iya. Buka kembali Evernote lama kita untuk perbaiki dan debug lagi. Kita juga perlu menguji koneksi webhooknya, jadi mari pastikan semuanya lancar. Tolong terapkan perbaikan keamanan, debug website, serta uji webhook dan API-nya. Semuanya berjalan sukses. Terakhir, untuk integrasi PayPal, cukup berikan email Anda. Bisa diintegrasikan sekarang? Ini email saya. Website udah selesai di-debug. Terakhir, sebelum check out, saya ingin tunjukkan formulir kontak. Saya sarankan buat tabel database untuk menyimpan semua pesan. Bisakah kamu membuat sebuah tabel di database untuk formulir kontak saya dengan nama pesan Darel? Simpan semua informasi kontak ketika pengguna mengisi formulir kontak saya ke dalam database. Nah, yang akan dilakukan di sini adalah benar-benar masuk ke editor tabel.
Ini akan membuat sebuah tabel baru yang spesifik, lalu akan menempatkan semua pesan di sana. Sekarang, saya tahu mengecek pesan di sini memang merepotkan. Jadi, saya udah membuat video lain di sini yang akan menunjukkan cara mengarahkan pesan dari situs Lovable kamu ke email kamu. Videonya berdurasi sekitar 20 menit, tapi di situ kita menggunakan N8N, dan pada dasarnya kita mengambil semua email, lalu kamu bisa mengarahkannya ke berbagai platform seperti Slack, Gmail, dan banyak platform lainnya. Ini sepenuhnya gratis untuk dilakukan, tapi kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara mengarahkan email kamu dengan AI, saya sangat menyarankan untuk nonton video itu. Jadi, kembali ke editor tabel saya, kalau kita klik tabel editor di sini, kamu akan melihat sebuah formulir kecil baru di sini, dan ini adalah pesan Daryl. Jadi, yang akan kita lakuin di sini adalah kamu bisa mengisi formulir ini. Jadi, kalau seorang pengguna mengisi formulir mereka, saya akan klik kirim pesan, dan kalau kita cek database aslinya, seharusnya akan muncul di sini dalam beberapa detik. Mungkin saya harus segarkan halaman ini. Oke, itu dia. Jadi Daryl Wilson, dan di situ ada nomor telepon serta semua informasinya. Jadi begitulah cara kamu bisa menerima pesan dari website yang dibuat oleh AI. Jadi sekarang setelah semuanya selesai, mari kita klik publikasikan, dan kita publikasikan aplikasi ini. Klik publikasikan, lalu uji transaksi langsung. Di browser baru ini, saya klik mulai membuat dan isi datanya. Jadi di sini Daryl ya. Dan kita lanjut aja, kamu tahu, masukkan beberapa info di sini. Oke, selanjutnya, dan tinggal pilih beberapa informasi. Oke, di sini kita punya upsell kita. Bagus banget, keren banget. Baiklah, di sini kita tinggal pilih beberapa hal lain. Oke. Dan terakhir, kita punya informasi reviewer ini, lalu saya akan klik generate dokumen. Oke, saat membuat dokumen, saya harus menggulir ke atas. Atur AI agar pengguna otomatis mulai dari atas di tiap halaman jika perlu. Klik simpan dan buat akun untuk menyelesaikannya. Oke, jadi saya harus pakai email lain karena yang tadi udah terdaftar. Saya akan klik buat akun. Ini dashboard pengguna gratis yang langsung ditawari versi Pro sebulan $1. Jika digulir ke bawah, mereka akan diberitahu tentang branding khusus, opsi ekspor, dan semua fitur lain yang kami tawarin. Jika saya klik pada fitur Pro dan gulir ke bawah, kita punya editor dokumen visual. Kerennya, mereka bisa mencoba langsung dan mengedit ini sesuka hati untuk melihat apakah mereka suka. Jika ingin menggunakan ini, mereka harus upgrade ke versi Pro. Mereka tidak bisa ekspor ke PDF, tapi bisa mencobanya untuk melihat apakah suka. Inilah tampilan bagi pengguna gratis. Misalnya, ini versi gratisnya. Bisa akses unduhannya dan upgrade ke versi Pro. Nah, mari kita upgrade ke Pro sekarang. Di sini, klik upgrade ke Pro, dan sekarang mari kita jalani proses checkout-nya. Ada opsi kartu kredit atau PayPal. Saya klik upgrade ke Pro dan langsung ke halaman checkout. Lalu, saya tinggal pilih kartu dan masukkan email saya. Masukkan PC Order. Untuk uji coba, cukup ketik angka 42 berulang kali. Pastiin angkanya 4242. Lalu, kamu bisa masukkan angka acak apa aja. Setelah itu, di sini saya tinggal masukkan nama saya. Nah, udah selesai. Langganan. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ini sudah terhubung dan berfungsi. Oke, sekarang sedang diproses. Dan bam, sepertinya sekarang kita udah punya fitur Pro. Ada beberapa kesalahan AI yang tetap memberi akses admin ke pengguna ini. Jadi saya perlu minta AI membatasi akses admin untuknya. Saya juga nggak tahu kenapa saya kasih akses itu ke mereka. Tapi sekarang kamu bisa lihat, mereka udah punya alat desainnya. Mereka bisa langsung implementasi semua ini, bisa pakai tanda tangan, dan juga bisa ekspor ini sebagai file PDF. Jadi, begitulah cara kamu membuat website aplikasi dan mengintegrasikan fitur e-commerce. Kita belum selesai. Kita perlu memastikan pendaftarannya di Stripe. Sekarang buka Stripe, kelihatannya udah diterima. Dan lihat bedanya. Dari 4 ke 5 dolar, naik 1 dolar. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan soal AI atau cara saya buat proyek tertentu, tulis di kolom komentar. Saya udah lama pakai alat ini dan tahu cara buat apa aja. Saya paham cara kerja AI dan prosesnya. Ini butuh perjuangan. Kalau ada pertanyaan soal alat AI ini, tulis di komentar bawah, nanti kita bahas. Saya Daryl Wilson.
Sukses buat aplikasimu dan sampai jumpa lagi.